Hari ini kedatangan tamu spesial. Sebenarnya bukan spesial lagi, dulu udah pernah buat konten bareng, buat mabok makan. Gary Vlog meninggal juga di channel gua. Tapi sekarang kita shout lagi. Kita kedatangan siapa? Gary Andrawan. Apa kabar, Der? Bacot, tai. Ini gua sama Gary udah lama nih nggak ketemu. Soalnya Gary ini tinggalnya sekarang di BSD. Ya. Di BSD ya lu sekarang. BSD. Ya? Gua sekarang tinggal di PIK. Ya. Jadi ini hari ini baru ketemu lagi nih, baru catch up lagi nih. Betul. Tapi yang setelah maraton baru ketemu lagi nah, nih. iya. Sekarang kita pengen tahu siapa sih si Gary ini sebenarnya. Dulu kan kita bikin konten nggak pernah tahu Gary sebenarnya siapa kan. Jadi kita konten lu masak. Bener, makan ya kan, doang. makan, masak tapi orang gitu kan. tahu, ya. Backgroundnya kan, Orang backgroundnya nggak tahu, siapa. ya. Bener. Jadi kali ini kita pengen mengenal siapa sih Gary itu sebenarnya, bisa masuk 4 trending YouTube. Tiba-tiba, ini orang siapa? Tiba-tiba muncul, kok bisa menggebrak YouTube Indonesia gitu kan? Sebenarnya latar belakangnya siapa? Kita bisa kulik secara lebih di sini ya. Kita minum dulu. Disuruh dong. Konten kalau di YouTube ini mesti ada alkohol emang. Iya. Jadi lebih luas kan podcast gitu. Gue bingung ya, orang podcast kayak nggak minum kok bisa sih, Ger? Aneh ya, orang bisa ngomong luas gitu Tapi tanpa nggak minum. nggak minum. Aneh ya? Aneh. Orang-orang aneh, sumpah. Jadi kalau lu nggak tahu, gue sama Gary ini udah kita kenal dan temenan itu dari 2 SD. 2 SD. 2 SD. 2 SD itu kita sekolahnya bareng, coy. Tapi penonton lu tahu sih Wei ini. Tapi Udah tahu. Kalau penonton lu tahu. Tapi kan lu belum trending waktu itu. Iya. Ngentot. Lu nonton nih. Kita harus kilas balik dulu. Kita harus recap, Ger. Oke. Recap dari ulang dulu. Jadi gua sama Gary ini udah dari 2 SD. Ya. Nyokap kita juga kenal juga, dulu sekolahnya sama. Satu sekolah SD, SMP, SMA bareng. Bareng. Nyokap satu arisan juga. Bareng. Gary ini dari dulu memang gue lihat orangnya Cina abis. Dia Dulu bilang juga ngentot. bukan Cina itu. Si Gary dari dulu kelas 9 SMP udah jual nasi goreng, ngentot. Oh iya. Itu gila, gue bilang. Gue Yeah. bilang nasi goreng Gary dulu itu zaman lu kapan tuh? Lu udah demen masak, Ger? Itu SMP 3 awalnya itu sebenarnya gue minta nyokap gue ajarin masak nasi goreng. Oke. Gue minta tolong nyokap gue ajarin nasi goreng. Tapi nyokap gue lagi ke pasar. Lama tuh balik, dia bilang ntar abis balik dari pasar baru diajarin. Kelamaan baliknya. Gue coba sendiri. Gue masak. Bumbu yang ada di dapur gue. Pulang-pulang nyokap gue balik, gue kasih coba. Dia bilang, enak. Dia bilang enak nih, dia bilang nih, nasi goreng nih. Walaupun tuh nasi goreng yang berbeda dengan yang biasa dia buat. Akhirnya gue bawa ke teman gue, si Bagong. Oke, tahu. Itu teman satu komplek. Iya. Teman-teman main gue. Yang gue sering main ke rumah dia kan. Sorenya gue bawain nasi goreng gue. Gue bilang kayak, Tok, cobain. Gue bilang. Dicobain nih. Anjing, enak, Ger, dia bilang. Besoknya dia ke sekolah, dia bilang ke temen si Ardi. Oh, dari mouth to mouth ya? Jadi mouth. Zaman dulu banget kan. Dia bilang, nggak ada sosmed. dia bilang kayak, Di, lu mesti cobain deh, Godi. Apa, nasi gorengnya si Gary, dia bilang. Ya, Ardi ini, singkat cerita, orangnya yang selalu jajan. Iya. Dia selalu jajan, dia nggak bawa bekal ke sekolah. Terus dia yang kayak, oh iya, Ger, mau dong, besok bawain. Gue beli deh. Gue bilang, gue bayarin nasi goreng lu, dia bilang. Gue masakin. Set. 2 orang nih. Si Bagong sama si Ardi. Habis itu makan, Kesia dia ngeliat kayak, anjing lu beli nasi goreng di mana, Di? Dia bilang. Soalnya nggak ada nasi goreng di sekolah tuh. Soalnya di kantin nggak ada yang jual nasi goreng. Nggak ada. Di kantin tuh nggak ada yang jual nasi goreng. Kalau lo beli mesti ke bawah. Nasi goreng Gary, dia bilang. Gue juga mau dong, Gir. Jadi pedagang nasi goreng gue di sekolah. Nah, berarti lu dari awal nggak masaknya coba-coba dong? Nyoba-nyoba. Awalnya mau dari resep nyokap lu, cuma nyokap lu pulangnya lama, lu jadi Gue bikin resep gue sendiri. anjing, nggak belajar dari manapun tuh. Nggak ada. Cuma belajar dari yang biasa gue lihat nasi goreng komplek. Gue liatin, oh lu bikinnya begini. Gue ikutin bikinnya. Anjing. Kok bisa gitu lu ya? Gue ikutin. Bro. Karena waktu itu emang kayak waktu SMP emang gue kayak anjing kayak pengen masak, pengen coba, pengen bisa masak gitu, kayak pengen bisa masak nasi goreng gitu, kayak pengen bisa masak gitu kan. Udah tuh gue pelajarin, gue liatin. Akhirnya dari memori yang ada di otak gue, ya udah gue masak, tapi pakai bumbu-bumbu yang ada di dapur gue. Karena bumbunya berbeda banget. Kalau nasi goreng orang biasa kan itu kan yang kayak apa ya, yang kayak Indo banget gitu loh. Yang ada bumbunya, bawang putih, bawang merah apa. Kalau gue tuh enggak, gue pakai bawang putih doang. Terus nasi goreng gue tuh pakai kecap Inggris, pakai saus tiram.
Itu kan nggak umum buat orang masak nasi goreng pakai saus tiram, pakai kecap Inggris. Biasa kan cuma pakai kecap asin sama kecap manis. Terus kayak micin, udah kayak gitu biasa gitu kan. Anjing, lu dulu jual berapa, Ger? 9.000 ya? 13.000. 13.000 ya? Itu paket telur sama kornet. Telur kornet 13.000. Ya. Anjing, untungnya berapa, Ger? Nggak gede sih, karena nih gini. Orang nyokap gue support. Jadi kayak kecap-kecapan itu gue nggak beli. Oh, pakai di rumah aja ya? Pakai yang ada di rumah. Jadi gue emang dagang kayak ya udah orang tua tuh support, gue dagang tuh. Paling gue cuman kayak modal beliin beras sama kornet. Yeah. Cuman kalau yang kayak kecap manis, kecap ini pakai di rumah. Pakai yang ada di rumah, gue nggak beli. Gue setiap hari dulu itu masak 12 bungkus. Iya, ngentot, rame banget ngentot. Rame Ger, banget, punya sumpah. gue mana, Ger? Semua. Jadi kalau Gila banget. nggak dulu itu kalau lagi istirahat, Gila. istirahat nih, kering, biar istirahat. Semua orang ke ke kelas gue ngambil nasi goreng. 9 apa? 9C lu ya? 9C. 9C kan? Semua orang ke kelas gue, anjing. Nasi goreng, tak. Udah gue karetin, kasih sendok, udah semua kayak gitu. Ada yang catering ngentot. Kayak catering anjing. Gue kalau ke sekolah tiap pagi gue bawa nasi goreng 13 bungkus gitu. Gue tenteng di plastik, gue bawa. Dari dulu otak bisnisnya ngentot anjing nih orang. Pedagang. Nah, dari perkiraan gue ya, lu dari situ jadi mau sekolah masak gara-gara masak nasi goreng atau apa? Nah, gini ceritanya. Karena gue merasa gue anjing nasi goreng gue jadi nih. Itu berlanjut dari SMP 3 sampai SMA 1. Jadi SMA tuh gue masih jualan. SMA 1. Gue merasa, gue pengen coba bikin menu lain. Oke. Selain nasi goreng. Mulailah gue cari tahu di YouTube. Misalnya, yang pernah gue masak nih ya, waktu gue SMA, ini gue belajar di kayak, oke, gue liat YouTube, gue belajar, gue contoh. Yang pertama itu gue belajar kayak, namanya cannelloni. Lu bayangin kayak pasta, tapi bentuknya itu kayak lembaran gitu. Terus digulung, bentuknya bulat gitu. Cannelloni, gue belajar. Gambarnya di situ lah. Iya, cannelloni. Terus bikin cheesecake. Bikin bakery lu ya? Bakery juga. Baking juga gue. Gue baking juga. Waktu satu SMA itu? Iya, SMA 2 gitu. Nah, setiap hari Minggu. Tapi kan dapur lu dulu udah memadai, Ger, emang? Dapur gue memadai. Oh, waktu dulu tuh? Loh, kita bikin bebek packing di dapur gue yang rumah TP. Oh iya anjing yang kita digantung di kamar mandi yang ngentot. Walaupun rumah gue kayak gue nggak tahu itu ada bakerynya, Ger. Walaupun rumah gue kayak gitu, bisa bikin bebek packing anjing. Jadi setiap hari Minggu gue masak. Paginya gue ke pasar. Gue belanja. Siangnya itu gue undang orang-orang ke rumah gue. Kayak teman-teman tuh datang tuh ke rumah gue tuh. Gue kayak open house gitu. Datang, gue masak. Nongkrong di rumah gue. Terus gue masakin mereka. Itu waktu itu gue masakin yang kayak sampai dessertnya gue siapin juga. Jadi waktu itu gue coba, pertama kali gue belajar, gue coba bikin ini namanya makanan Perancis. Namanya coq au vin namanya. Itu ayam pakai red wine. Oke. Dimasaknya pakai mirepoix. Mirepoix tuh kayak bawang bombay, wortel, seledri. Kayak ayam rebus lah. Sop ayam tapi pakai red wine. Tapi karena red wine mahal, gue coba pakai anggur merah bikin waktu itu. Oke. Jadi dimasak pakai anggur merah, pakai kaldu ayam. Udah nggak ada alkohol ya. Kalau udah dimasak kan? Udah dimasak. Cuman kayak ya gue belum tahu karena kan nggak ada basic. Gue cuma ngikutin apa yang ada di YouTube doang, bikin doang. Oh, gue nggak punya red wine, pakai anggur merah. Bikin kayak gitu. Terus kayak orang makan kayak enak dibilang kayak gini. Terus belajar bikin mashed potato. Terus kayak dessertnya gue siapin cheesecake, gue bikin cheesecake. Anjing. Itu kayak Japanese cheesecake gitu, gue bikin di rumah, ikutin resep di YouTube, plek-tiplek, ngikutin, bikin, orang dateng, ngumpul. Sebenarnya waktu itu dilemanya adalah mau sekolah bisnis. Cuman gue merasa kayaknya kalau misalnya berbisnis itu bisa gue pelajarin by doing sama dari luar, dari mana, dari buku, dari YouTube, seminar, apa gue bisa pelajarin itu. Sedangkan kalau masak, gue merasa masak gue perlu mentor. Nggak nyesel sih lu pasti. Gue gak nyesel karena itu gue pilih. Gue mau di sini. Gue bukan orang yang waktu SMA, kan banyak nih teman-teman di SMA yang kayak Iya, itu gua, sumpah anjing. Gue nggak tahu gue mau kuliah apa, cuma ngejalanin doang. Itu banyak gitu loh. Mungkin sampai sekarang juga masih banyak yang kayak gitu loh, yang kayak pas udah SMA 3, SMA 2 kayak gue mau kuliah apa ya? Gue mau ngambil apa ya? Gue nggak bingung. Awalnya dari SMP, kita 8A, gue inget banget. Itu ada kayak pelajaran tentang entrepreneurship gitu. Dimana kita harus jualan. Itu omset gue paling gede, Jadi bikin tim di sekolah. Tim gue tuh Rian, Calvin, dulu tuh. Itu ngapain ya? Gue lupa dah. Gue jualan. Gue waktu itu jualan minuman, botol, udah disegel. Jadi lu kayak buka botol air mineral itu yang kerak-kerak gitu, kayak gitu. Campuran dari soda, terus sirup terong Belanda,
pakai sirup, Oke. ya gitu-gitulah pokoknya. Kayak soda-soda gitulah. Gue bikin kayak gitu dulu, jualan. Gue ke sekolah bawa cool box. Terniat gitu. Terus lu tahu waktu itu omset gua di grup gua itu paling tinggi dari semuanya. Kan udah berlalu tuh ya. Gua sama Gary itu sempat berpisah, Jing. Waktu di saat kan gua nggak naik kelas ya. Kuliah, oh iya Ya, gua nggak naik kelas, Gary tuh ke kelas gua jadinya. Iya. Jadi Gua SMA 3, dia SMA 2. ya, gua udah naik kelas 12, Gary udah kuliah. Iya. Kuliahnya di Bandung ya. Gua kuliah di Bandung. Jauh banget. Misah kita. Udah misah. Kita tuh udah jarang kontekan. Iya. Terus kayak gue datang lagi waktu si Gary buka bar ngentot. Ya, buka usaha. Ya, buka usaha. Betul. Gue datang baru ketemu lagi sama Gary. Gua buka usaha bar and resto ya. Ya, hubungannya baik-baik aja tuh di situ. Yeah. Makanya baru kecap lagi sama Gary pas saat itu. Gary ini dulu dia takut untuk masuk sosmed. Iya. Dia tuh takut tuh dulu tuh, dia cerita ngentot. Wah, itu tahun Anjing, 2019 ya. Kayak, Ger, gue bilang ini lu harus kayak kita ngomong sih branding dia hal tabu bagi dia. Parah, gua postingan pertama di IG gua aja, gua nanya caption ke dia. Iya. Kalau gue deh, Iya. dia yang di Bangkok, captionnya apa ya, we? Nih lu post gini nih, lu post gini. Ini yang foto di Bandung bareng Ruben. Oh iya, tahu gue. Yang kita di biru tuh, Yeah. ya kan? Foto, tak, ngepost. Terus kayak ke Thailand, Yeah. bareng si Mas. Itu belum main sosmed gua anjing. Iya. Gary tuh lu nggak kayak sekarang anjing. Iya. Dulu dia takut kayak anjing orang-orang tuh komen-komennya gimana nih. Iya. Soalnya dia dari transisi nggak pernah main sosmed ke main sosmed. Mau main sosmed. Kalau gue kan dari dulu kan emang kayak Main sosmed, gitu loh. Jadi kayak oh ya udah gitu loh. Posting Segala macam. Kalau Tapi gua kalau misalnya enggak. orang belum pernah main sosmed, gue ngerti. Nah dia tuh bingung tuh si Gary tuh, anjing gimana nih? Komen-komennya banyak yang kayak, lu kenapa gini segala macam. Iya, Banyak kan komen gitu anjing. kan? Wah, teman-teman gue pada DM gue. Lu kenapa gini Ger sekarang? Kayak ngepost, bikin konten-konten gitu, anjing. Apalagi waktu awal TikTok anjing itu kayak gue joget-joget yang ikutin tren-tren TikTok gitu, anjing. Ya simple lah, Grace Tahir. Iya. Udah sekaya apa anjing? Grace Tahir. Anjing itu lu tidur aja berak duit ngentot. Grace Tahir, maksudnya gini ya, kayak mau dia nggak kerja apa kan pasti keluarganya emang ya Udah ada duit. Tahir. Iya. Keluarga Pak Tahir ya masa nggak ada duit Iya. ya. Tapi Tapi kenapa iya. masih bikin podcast, Betul. branding, itulah. Justru yang udah segede gitu aja Iya mau terjun loh. Mau terjun, kesini. Nah gitu. sekarang lu pada jangan takut main sosmed sih maksud gua. Betul. Sekarang maksud gua belum pernah ngedampak yang rasanya seperti ini kan Ger. belum pernah. Efeknya. Gini, semenjak maraton buat gue ini hal baru. Tapi setelah gue pikir, oh ini apa yang gue kejar selama ini. Iya. Kayak dari tahun 2020 kita mulai ngonten, mabok makan. Ya pasti kan tujuannya punya Iya betul. subscriber dan followers yang banyak. dikenal sama orang ya. Kita ngeliatnya kayak views, oh views kita sekarang segini. Kalau viewsnya banyak, oh kita Ya. berhasil nih kena nih, viewsnya banyak nih. Konten seperti ini yang orang suka gitu. Dan sekarang ternyata ya bersyukurnya ya sekarang lagi begini nih, anjing rame nih, jadi nih. Kayak gitu tuh, kayak kadang bingung menyikapinya sih. Kenapa Tapi bersyukur. Mesti bersyukur kayak anjing, oke, nggak perlu mengubah apa yang udah gue lakuin selama ini sih. Karena gue bisa mencapai view segini karena apa yang gue lakuin selama ini. Butterfly efeknya ada semua Gitu. itu. Karena apa yang gue lakuin selama ini, jadi gue tidak perlu mengubah diri gue gitu, bener gak sih? Bener lah. Kayak ya udah gue tetap sama seperti gue yang Ya. dulu gitu loh. Nggak cuman kayak tiba-tiba lu viral sih sebenarnya. Dengan skill lu untuk ngobrol sama orang. Kalau itu udah lama gue sadari kalau gue punya itu. Nah, itu nggak sih? Ya, kalau itu udah lama. Jadi cuman tunggu momen yang tepat doang nggak sih? Kayak gue tuh tahu kayak gue punya skill itu. Nah itu pada orang tuh nggak tahu kayak mau jadi besar. Social skill ya, Iya. Nih kayak gini ya. Sorry to say ya. Gue ngomong kayak orang-orang gampang viral di TikTok. Gue nggak ngomong gue lebih besar pada dia atau enggak ya. Cuma Iya, kayak, enggak. Contoh. kayak ya soalnya gue nggak pernah denger dia lagi gitu kayak yang dulu yang polisi yang joget-joget. Cahaya. Dia tuh viralnya tuh cepat banget gitu. Dan dia tuh nggak tahu dia viral. Tapi dia nggak bridging itu untuk viral. Ya, dia nggak tahu. Dia nggak tahu tiba gue viral. Tapi dia nggak bisa menyikapi gimana dia viral.
Odading juga. Nah, Sebenarnya kalau dibilang formula sih enggak juga sih, we. Ketolong maraton sih, we. Karena YB sih. ya itu gua akuin. Itu nggak salah. Bener, itu gua nggak bisa tampil. Itu nggak salah, iya. Memang real maraton gede banget. Iya. Real. Nah, Gede banget. sekarang kenapa lu di maraton? Masalahnya. Kenapa gue bisa di sana ya? Nah, Iya. itu dia masalahnya. Ditarik, Lu kalau kilas balik lagi. Ditarik belakang lagi. Iya, lu kira kenapa YB mau narik lu di situ? Karena lu punya track record yang menurut YB oke. Ya nggak sih? Jadi dia nggak bisa asal tarik orang, dia mau tarik orang, kenalan dia banyak. Kenapa harus dari gua? sekian banyak orang, kenapa lu? Mungkin kayak dari dulu pun bisa berteman sama Iya. YB pun juga bukan ada maksudnya. bukan ada maksud, karena emang ada ya. Ya mau berteman aja Berteman. gitu. Emang karena manusianya gitu. Dan berteman perlu social skill. Betul. Gitu loh. Enggak nggak sih di sekarang maksud gua. Ngentot. Maksud gua kayak gua tau lu ngentot. Iya sih. Gua tau cerita lu anjing. Kayak ini maksud gua jauh dari impian lu kan mau lu buat restoran di rumah lu maunya rame, dagangan lu segala macam. Maksud sekarang lu kan berpindah. Beda banget nih. Beda banget anjing. Karena emang dari awal juga pas maraton juga kan maraton tuh awalnya dari 5 hari streaming. Habis 5 hari streaming baru ada season 1, baru season 2. Dari 5 hari streaming itu gua agak aneh, we. Kalau kayak si Mas kan udah biasa streaming. Yang ya main Elden Ring dia streaming, yang dulu ada Doni apa, semua kan itu kan streaming kan. Jot Yuka streamer. Gue kan bukan streamer. Bener. Gitu kan. Gue kan sebelum itu kan gue sama lu, kita bareng nih mabok makan. Buatnya konten video. VOD ya kan, makan. Bikin VOD, mukbang, masak, makan, terus kayak ngepost karena waktu itu kita referensinya kayak Next Carlos. Ya. Si Bella Tanesia, terus si Gary Gerianza, apa food vlogger lah. Emang kita kan dulu circle-nya Bener. Apa Emang- diundang ya? ngumpul bareng nih, itu yang kayak gitu lah pokoknya lah. Iya. Terus kayak pas hari pertama gua datang ke studionya di rumah si Mas, itu udah live tuh. Anjing, lu gimana, Ger? Jadi waktu itu gue dari hari Minggu start. Gue dari gereja. Di grup udah chat kayak, sini Ger, ayo ini sini. Oke. Mereka tuh udah live dari sore gitu, jam 5 gitu. Gue jam 7 baru datang. Pas gue datang kayak, oh ini udah nge-live nih. Gue bilang kayak, Ih, gue juga gitu, Ger. Gue juga nggak tahu anjing. Waktu saat Ini itu. gue bilang nih live nih, gue bilang nih. Anjing, chat gitu kan kayak. Oh, so taburan gitu ya, Iya, kayak bangsat. anjing udah chat. Tapi kan dulu kan yang nonton berapa 4.000 Iya. gitu kan, 4.000 3.000 di channel Nasi Arab kan. Gue kayak anjing. Oh, ini udah live nih kayak gini. Hari pertama udah minum. Gue masih nganggep itu kayak oke, ini lagi ngonten nih. Kayak lagi ngonten aja gitu. Taunya live-nya berhari-hari. Ah, iya. Oke, lagi ngonten nih. Mabok, mabok, minum. Itu tuh hari pertama banget 5 hari streaming tuh. Minum apa. Ya kan gue mikirnya kayak kita biasa Iya, ngonten aja. ini minum apa gitu kan mabok. Ya kan gue juga udah vlog mati Iya. apa gitu kan kayak ya udah gitu Iya. loh, kayak minum ya udah gitu, gembok apa minum. Anjing live nih, minum. Rame. Tak anjing, besoknya bangun masih nge-live ngentot. Anjing, subaton, jing. Bener kayak, tapi masih 5 hari itu. Ini nggak, awalnya 3 hari bahkan. 72 jam. Jadi udah di statement kita akan 72 jam live stream. Udah ada waktunya tuh, 72 gitu nge-live. Di hari kedua, milestone-nya tambah 48 jam. Anjing. Jadi 5 hari. Oke. Kayak gitu. Jadi lah mulai tuh gue ngeliat kan, oke. Ternyata gue mulai mempelajari, oh gini nih. Oh, ada milestone-nya. Milestone hari pertama lo bayangin, dari rumah si Mas. Jalan ke Haiti Lau di Peak Avenue. Oh, gue tahu tuh, ngentot. Itu bener-bener milestone pertama, hari pertama. Di hari gue datang jam 7 malam, jam 11-nya kita jalan ke Haiti Lau Peak F. Gue bilang, itu gue perlu pulang gereja, we. Gue gak bawa baju, gak bawa apa. Gue masih pakai celana panjang, apa. Gue bilang gue mesti pulang dulu. Besok balik lu ya. Gue bilang, oke, gue bilang, gue balik.
Tapi jam 5 sore ya, gue bilang sorean ya, gue pulang dulu ke rumah, gue packing apa, gue balik. Jam 5 sore gue balik, gue balik, ada Roy, lagi minum. Selalu ngentot. CDC ngentot aja. CDC ngentot. Lagi minum. Itu gue balik, anjing, udah mulai live lagi. Oh apa, nge-live lagi gitu kan. Tapi, seiring berjalannya waktu gitu ya, kayak gue akuin, soalnya banyak banget yang orang bilang kayak pas di season 2 kemarin ya, kayak wah Gary udah beda nih, nggak kayak yang di awal. Kenapa? Nah, jadi gue juga baru ngalamin gitu kayak, oke, waktu di awal ini kan gue yang biasanya bikin konten video. Oke. Pas masuk ke live, gue di live itu berusaha untuk seperti gue di video. Oke, ini ada penonton di sini nih. Gue harus begini. Tapi seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan, ya, lo kan 24 jam nih live nih. Kan nggak bisa. Selalu kayak gitu ya? Iya. Gitu loh. Bangun tidur. Semua orang nontonin lu ngapain aja anjing? Anjing, kadang-kadang orang gini, gue kasih tau orang bikin video, kadang-kadang kayak, guys gini, pas udah selesai, anjing. Udah. Gitu. Oke, energinya udah habis gitu. Gue ngerti. Jadi gue kayak, gue nggak bisa, tapi gue tidak mau memaksakan diri gue itu harus berbeda. Kayak maksudnya gini, gue tidak mau maksain kayak gue nih bukan diri gue. Gue tuh mau kayak, ya ini tuh gue. Ya. Gue begini. Gitu loh. Tapi mereka pun santai gak sih harus jadi diri lu? Orang santai, tapi ada juga yang tidak. Bener. Kayak harus kayak, kalau enggak orang komennya kayak, gue tau. Gak usah komen, banyak yang DM gue. Udah berubah lu, Ger. Anjing, lu gimana nyikapinnya, Ger, ngentot kayak gitu? Gue balesin. Gini panasan, ngentot. Enggak, gue balesin. Bangsat. Gue balesin kayak, berubah kenapa? Kayak gitu, kayak mana Gary the Carry yang dulu gini-gini, kayak apa gue bilang kayak, ya gue bilang kayak wajar kali, maksudnya kayak orang capek lah. Anjing, lu 24 jam ngentot, literally di depan lu harus menghibur orang. Terus kan ada belakangan tuh kayak di live stream yang season 2 tuh kayak si Mas sering ngajak gue cabut. Ada yang kemarin gue, yang DM gue, yang kayak cabut mulu lu, udah nggak pernah di frame lagi. Anjing. Gue digituin, Itu manusia butuh kehidupan di luar ini, ngentot. Maksudnya gini tuh, mereka tuh menganggap kayak gue tuh tidak bertanggung jawab kepada para donatur. Donatur itu kan ngasih waktu. Betul. Gue ngerti, itu nggak salah, bener. Tapi maksudnya kan bukan berarti kalau gue pergi nggak ada yang ngisi. Iya, maksudnya acara masih berlanjut kan. Kecuali misalkan lu cabut, acara berhenti. Ya, tapi ya bagaimanapun kan kita tidak bisa memuaskan semua orang. Betul. Gitu. Banyak, sumpah banyak banget yang DM gue kayak gitu. Tuh. Back to topic. Kita udah jam 12. Lu udah fokus content creator sekarang? Iya. Bisa dibilang gitu Yakin lu content creator kan sekarang? Ya kan bukan yakin lagi, dari dulu udah yakin. Tapi kan dulu mau jadi chef, tapi chef doang nih. Kita dari zaman makan, kita bilang gantung leher nih, di sosmed. Gantung leher. Gue udah gantung leher di sini deh. Ini dulu anjing. Visioner orangnya. Dari dulu anjing. Nah, terus kayak dulu kan lu pengen jadi chef doang nih, sekarang hal terbesar lu? Tetap punya restoran sih. Ngomongin mimpi ya, nggak tahu nantinya gimana ya. Kalau mau punya restoran, gue pengen punya restoran kayak, gue mau punya restoran di Bali. Gue pengen punya brunch cafe. Brunch, oke. Ngopi, orang work from cafe. Terus jual menu-menu brunch. Terus, tapi ada menu ini. Di sebelahnya ada kayak prasmanan warteg gitu. Warteg bersih. Di satu tempat itu? Iya. Jadi, warteg bersih buat orang-orang di Bali dan kayak di Canggu bule-bule gitu yang makan-makan yang tinggal di Bali. Jadi mereka tuh makan tuh murah.
Yang kayak mungkin buat mereka tuh mungkin sekali makan 30.000. Tapi menunya prasmanan warteg gitu loh, 25.000, 30.000 gitu. Jadi brunch tapi ada wartegnya gitu ya? Iya, jualan kopi, jualan jus. Tapi kalau ngomongin kayak sekarang ngeliat konten naik gunung ya nonton rame. Gue dulu ngepost konten gunung yang nonton cuma Iya. 1.000, cuma 500. Effortnya gede loh guys. Ngentot lu naik gunung itu, gue naik gunung coy. Gue naik gunung kemarin bareng. Gue naik gunung gede, pertama kali gue naik gunung ngentot sama Gary. Iya. Gue naik gunung disembelih ngentot. Literally gue bilang nggak apa-apa, cuman gue kayak nggak mau. Kaki gue udah hancur ngentot. lu tanya. Gue pulang, gue diantar sama Gary. Gue mau ke Gojek gue ngentot. Ini mobilnya, gue mau ke Gojek di sini. Gue jatuh di tengah jalan ngentot. Udah nggak kuat lagi kaki gue. Itu bener-bener naik gunung tuh nggak segampang itu anjing. Nggak gampang. Apalagi lu jarang olahraga segala macem. PYPL ngentot di situ. Push your personal limit. Iya anjing. Itu baru gunung gede ngentot. Baru gunung gede Anjing. Gue nggak tahu gunung-gunung di luar sana anjing. Ya udah, segitu aja sih sebenarnya ngobrol-ngobrol bareng Gary. Kita pernah buat konten bareng tapi nggak bisa mengenal Gary lebih dalam karena dulu jasa konten. Sekarang lebih mengenal Gary lagi. Terima kasih Gary sudah datang. Bacot lu ngentot. Sampai jumpa di next episode. Bye.